Ya, kalau bicara masalah penyakit, berbagai faktor resiko bisa mengakibatkan seseorang terkena penyakit. Salah satunya adalah cuaca yang ekstrim, ya. Mulai dari musim penghujan berpindah menjadi musim panas. Tentunya tidak hanya cuaca saja yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit. Masih banyak lagi. Saya ingin mengajak diskusi rekan sejauh saya, Dokter Dani. Ya, Apa kabar, Dokter? kabar baik, luar biasa. Ya, tadi masalah cuaca, risiko penyakit meningkat salah satunya adalah ISPA, infeksi ISPA. saluran pernapasan atas. Yes. Yang biasanya itu disertai dengan keluhan seperti batuk pilek Ya, bersin, betul, betul. bahkan disertai dengan keluhan-keluhan yang ada komplikasinya ya, demam tinggi ya, Iya, Nil, ya? betul. Ya, Dokter Daniel ya? Lalu juga mungkin kita akrabnya flu begitu ya, Iya. dianggapnya flu saja, tapi sampai terjadi sinusitis misalkan, Iya. sampai terjadi gangguan-gangguan yang mungkin berat, berlendir, batuk, terus batuknya menjadi lama karena serangan virus yang mungkin berat begitu Iya, ya. selain perubahan cuaca yang ekstrim, ternyata faktor risiko lain ya mengakibatkan seorang rentan dengan penyakit ini adalah merokok, kebiasaan tidak sehat seperti begadang. Yes, betul. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka panjang juga Iya, bisa ya. Betul. Jadi semuanya terkait dengan melemahnya daya tahan tubuh, misalkan karena merokok tadi daya tahan tubuh menurun ya. Lalu terus ada infeksi dari virus itu kan ya Dok, yang menyebabkan si flu tadi adalah suatu jenis virus yang dapat masuk mengelabui sistem pertahanan tubuh kita Ya. dan bahkan menyebabkan gangguan yang berat. Benar sekali. Nah, di saat virus itu masuk ke dalam tubuh dengan beragam cara nih pemirsa, bisa melalui tangan kita sendiri Yes. atau sirkulasi udara yang tidak bagus di mana di lingkungan itu memang sudah terdapat virus influenza Ya. akibat seseorang yang sudah tertular sebelumnya. Benar. Tapi kembali lagi bahwa untuk mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati, ya. Benar sekali Dokter. Nah, ya. biasanya Dokter Daniel ini kalau siapa sih yang nggak pernah kena flu, Ya. batuk, pilek, ispa lah bahasa gitu ya. Yes, ya, Nah, kalau ya, Dokter ya, Daniel itu biasanya apa? Cuci tangan itu Ya. udah sangat disarankan sama orang rumah ya. Betul ya, tentunya memang kita harus menjaga diri kita sendiri kan, penularan dari iya. virus itu kebanyakan kita pasti tangan, namanya tangan ya, kita suka memegang hidung dan lain sebagainya, akhirnya menular. Iya. Dan terjadilah infeksi dari virus. Dan virus itu kan ada di mana-mana, misalkan di udara begini, apalagi masa musim cuaca ekstrim yang kering seperti ini. Ataupun Iya. ada orang yang sudah terkena flu sebelumnya, terus menular begitu ya. Iya. Dan bisa juga ada suatu virus yang mungkin virus flu ini kan bermacam-macam. Dia mudah sekali berubah, Iya, mutasi ya. bermutasi begitu sistem kekebalan virusnya itu sendiri. Dan akhirnya bisa mengelabui daya tahan tubuh kita. Nah kalau daya tahan tubuh kita itu tidak smart atau tidak pintar, maka Iya. infeksinya bisa berat sekali. Dan ini biasanya kepintaran tubuh kita ini tergantung dari daya tahan tubuh yang punya rumah alias kita sendiri ya. Yes. Ini kan ada suatu gambaran bahwa saluran pernafasan yang cukup rentan diserang oleh virus influenza. Betul. Sehingga akhirnya berdampak pada gangguan pada saluran pernapasan bisa dari paru-parunya, salurannya, saluran yang menuju hidung, saluran yang menuju mulut dengan Betul. beragam gejala tadi. Ya, sebetulnya sih yang perlu kita waspadai adalah komplikasi dari flu itu. Karena apabila daya tahan tubuh kita sebetulnya cukup kuat, tentunya Iya. akan cepat sembuh begitu. Tapi Iya. apabila tidak kuat, maka komplikasi-komplikasi tadi, misalkan sinusitis, peradangan hingga ke otak, misalkan meningitis, lalu terjadinya pengumpulan lendir, bahkan pneumonia pada paru-paru itu yang perlu Iya. kita antisipasi supaya tidak terjadi. Iya, Begitu. kalaupun itu dikatakan sudah terjadi, tentunya ini ada terapi medis yang dikhususkan untuk Yes. keluhan-keluhan yang sudah berkomplikasi tadi Iya. dengan beberapa obat yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Tapi balik lagi bahwa pencegahan itu lebih daripada mengobati, perhatikan beberapa hal seperti istirahat yang cukup, Istirahat cukup. ya tidur malam terutama. Setuju. Kalau memang kita sesibuk apapun, bisa aja mengembalikan stamina dengan tidur siang Stamina. sebentar. Lalu juga cukup minum air putih, olahraga Oke. teratur, manajemen stres alias pikiran positif itu juga bantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan Setuju. yang pastinya adalah perhatikan kecukupan asupan nutrisi bagi tubuh kita. Nutrisi sangat penting ya dokter. Iya. Jadi nutrisi itu memang adalah sesuatu yang kita butuhkan, merupakan suatu bahan bakar apabila misalkan kita makan makanan, maka dia bisa menjadi sumber energi. Nah kalau kita makan nutrisi, vitamin, mineral dari makanan yang kita bisa dapatkan sehari-hari, misalkan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, itu akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh Benar. kita.
antibakterian. Nah, memang kalau sudah terjadi gangguan yang berat mungkin harus diobati. Tadi ada kuman, penyakit, misalkan ada sampai infeksi bakteri maka diberikan misalkan antibiotik. Tetapi apabila virus, maka virus ini tunggal ya, hanya kita harus mengobati gejalanya. Biasanya kalau sebagai dokter kita obati gejalanya, lalu juga tingkatkan daya tahan tubuhnya. Iya. Nah, antara lain kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita itu dengan multivitamin, mineral, dan juga antioksidan. Gitu. Nah, satu cerita mengenai antioksidan ini adalah bahwa antioksidan itu sangat diperlukan tubuh kita untuk dapat menjaga sel-sel tubuh kita agar tidak cepat mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itulah yang menyebabkan daya tahan tubuh kita itu cepat menurun. Nah, sel-sel yang dimaksud itu dapat dijaga, sel-sel tubuh kita itu dapat dijaga dengan kita mempertahankan kekebalan tubuh kita dengan sumber antioksidan yang mumpuni begitu ya. Nah, antara lain dapat kita dapatkan dari nutrisi sehari-hari dari buah-buahan. Nah, buah-buahan yang banyak diteliti itu antara lain dari buah manggis. Nah, tahun 2009 di Beijing terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Tang dan juga rekan-rekannya yang meneliti dalam 30 hari pemberian dari kulit buah manggis yang diekstrak. Ternyata dia dapat meningkatkan sel-sel kekebalan tubuh kita itu. Jadi terdapat sel T helper, misalkan CD4, CD8, interleukin, dan beberapa mediator-mediator yang membantu tubuh kita untuk melawan bakteri, itu terjadi peningkatan secara laboratorium. Nah, ini maka menjadi sesuatu hal yang menarik dan diteliti oleh para ahli, bahwasanya dari dalam kulit buah manggis yang merupakan sumber dari antioksidan, ternyata dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan sel-sel pertahanan tubuh kita itu tadi. Nah, maka dari itu jika kita mengkonsumsi kulit dari buah manggis yang diekstrak, maka diharapkan daya tahan tubuh kita membaik, meningkat levelnya begitu ya, sehingga kita tidak mudah terkena penyakit-penyakit yang berat begitu. Apabila sampai terjadi infeksi, diharapkan tidak sampai terjadi komplikasi tadi yang berat. Begitu. Iya, benar sekali, dalam arti di sini. Nah, pemirsa, saat ini Anda lagi menyaksikan Dr. Oz Indonesia. Mungkin dari 1 jam yang lalu Anda belum mencukupi kebutuhan nutrisi dan salah satunya adalah air putih. Ayo segera setelah komersial break ini segera minum air putih ya, karena ini Ya, salah satu betul. langkah juga untuk mentamengkan diri kita dari beragam virus termasuk virus influenza. Ya, terima kasih Dokter Daniel. Terima kasih dokter. Saat pagi masih banyak informasi menarik lainnya, segera raih gelas Anda dan isi air putih. Minum yang cukup di Dr. Oz Indonesia. Terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas sebabkan sariawan. Saat dia mengkonsumsi makanan pedas menjadi tambah parah. Muncullah hal-hal yang ngerusak di daerah yang luka tadi, akhirnya sariawan.